Bapak hitung sampai 3, duduknya sudah menghadap ke depan. Menjawab salam. Kalau mengucapkan salam kita dapat pahala. Kalau kita tidak menjawab ucapan salam kita dapat dosa. Ananda mau dosa atau pahala? Pahala atau dosa? Yang mau dapat pahala nunjuk. Lagi turun. Jawab nanti saya ya. Yang mau dapat pahala. Waduh, luar biasa. Ini ada yang mau dapat pahala. Alhamdulillah. Ya, oke. Ini luar biasa nak Bapak. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kuat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti. Allahumma ghafir lana zunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Oke, angkat tangan kanannya. Angkat lagi tangan kirinya. Keduanya hadapkan ke tentang wajah Ananda. Ikuti semuanya, tidak ada yang bicara yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghafir lana zunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin. Itu doa untuk siapa? Doa untuk orang tua. Nah, oke Nanda, nanti kita jelaskan itu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta segenap majelis guru, Bapak-bapak dan ibu-ibu panitia pesantren Ramadan, bil khusus guru agama kita dan yang lainnya. Puji syukur sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau nabi yang terakhir yang tidak ada nabi sesudahnya, la nabiyya ba'dah. Apa arti la nabiyya ba'dah? Tidak ada nabi sesudahnya.
Sesudahnya itu siapa? Nabi apa maksudnya? Nabi Muhammad SAW. Nah, oke Ananda. Hari ini kita masuk kepada materi. Tahun dulu Bapak juga ngasih materi di sini dan kemarin kelas 8 ya Pak ya. Kelas 8 tentu Bapak tak jumpa dengan Ananda. Hari ini Bapak ketemu sama Ananda. Kalau sekedar Ananda ingin tahu, itu nama Bapak ada di bawah. Adrianto Malin Sampono atau Adrianto. Cuma Malin Sampononya tidak ada. Jangan salah dengar nanti Adrianto Maliang Samparono, jangan. Nah, itu Adrianto. Nah, Bapak tinggal di Tanjung Pau, ini dekat sini. Dekat. Siapa yang anak Bapak yang tinggal di Tanjung Pau? Coba tunjuk. Tunjuk. Ah, oke, turun. Ada kemarin yang kelas 7 yang Bapak apa? Yang Bapak minta nyanyi waktu itu, sekarang sedang viral juga di TikTok. Siapa yang kemarin rasanya ya? Mana dia? Ah, ya ini ya dia. Allah. Ah, ini dia. Coba berdiri sebentar. Berdiri sebentar ya. Ah, ini kemarin Bapak apa ya? Bapak tanya kompetensinya di bidang lagu. Bapak coba videokan, kemudian Bapak masukkan ke TikTok. Lihat aja TikTok Adrianto SPD, Adrianto BA. Beliau itu luar biasa. Alhamdulillah, suaranya luar biasa. Ya. Siapa namanya? John. Nanti kita minta lah dulu. Nah. Oke. Materi Bapak hari ini yang Bapak sampaikan, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Bapak hitung sampai 3 dulu sudah baik. 1, 2, 3. Oke. Ananda semua coba lihat Bapak. Jangan lihat layar itu dulu. Layar itu tidak akan pergi kemana-mana sampai Bapak selesai. Tapi Bapak kalau sudah selesai, Bapak akan tinggalkan Ananda. Silakan pulang ke rumah masing-masing. Oh ya, astaghfirullah minal khairullah minal khotoya. Dah. Ingat Ananda, ingat manusia yang wajib kita hormati, yang pertama sekali bagi kita orang Islam, dan beliau juga seorang nabi, nabi akhir zaman, nabi terakhir yang disebut dengan Sayyidul Mursalin atau Khotamun Nabiyyin. Siapa dia? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad disebut, Ananda dengar, maka kita disunnahkan mengucapkan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mau mengucapkan itu, maka Nabi katakan orang itulah yang termasuk ciki palopi saku bajai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama ayahnya? Nama ibunya? Ndek ada nama anak bapak yang Aminah namanya? Ada. Ada nama ibunya yang Aminah? Ada nama orang tua, ada ibu, ada ayah. Kalau ayah biasa disebut orang dipanggil aba. Ya, aba. Ada lagi yang menyebut abi. Ada lagi yang menyebut siapa?
Bapak akan jalan ke sana. Siapa yang tak mau ngikutin? Yang perempuan duduk, yang duduk muslimat. Lutut nggak boleh diangkat. Oke. Yang putra juga. Yang putra. Oke. Kalau ayah biasanya kita sebut dengan apa? Iya, ayah. Yang Pak tanya ayah. Bapak. Apalagi? Abi. Apalagi? Papa. Apalagi? Papi. Apalagi? Pipo. Apalagi? Mantap. Oke, yang putra. Kalau biasa manggil ibu dengan apa? Yang pertama, ama. Yang kedua, yang ketiga, nanti bapak tunjuk satu orang sebagai ayah, sebagai ibu. Sepakat? Sepakat? Setuju? Kita panggil ibu dengan apa? Umi. Apalagi? Oh, bukan abi. Mama. Apalagi? Mami. Apalagi? Mimu. Apalagi? Berbagai macam panggilan. Berbagai macam panggilan. Oke, bapak jalan lagi. Nah, itu terserah Ananda mau manggil siapa, apakah papa, atau ayah, atau abah, atau umi, atau ibu, atau ama, atau mami, atau mimu, terserah ilaliu. Nah, oke. Sekarang, perhatikan. Perhatikan. Oke, bapak tunjuk satu orang. Apa yang bapak sampaikan? Iya mau itu nak? Ndak. Lagi. Wa'budullah. Wa'budullah. Wala tusriku. Wala tusriku. Wa'budullah. Wala tusriku. Bihi syai'an wa'budullah wala tusyriku bihi syai'an wabil walidaini baik kepada kedua orang tua, wajib hukumnya berdosa kita selaku anak tidak mematuhinya selama orang tua menyuruh berbuat baik, maka kita sebagai anak wajib melaksanakannya. Kalau tidak dilaksanakan, maka itu termasuk dosa besar. Itu tidak bisa dihapus. Walaupun kita puasa Ramadan sebulan penuh lamanya, kecuali minta maaf kepada kedua orang tua. Dari situ saja Anda sudah dapat materi. Sekarang Nabi pernah ditanya oleh beberapa orang, oleh sahabat. Apa pertanyaan? Ingat itu Anda. Tolong ingat ini. Rasakan hari ini, gambarkan dan bayangkan ibu dan bapakmu ada di samping Ananda. Walaupun tak bayangkan. Kemudian yang kedua, Ananda bayangkan apakah sesudah ini Ananda masih bisa ketemu sama ayah dan ibunya di rumah. Semua itu rahasia Allah. Bayangkan hari ini, seandainya Ananda sudah tidak punya ayah dan tidak punya ibu lagi, apa yang akan terjadi pada diri Ananda?
Bayangkan sampai hari ini kita melakukan materi ini, bayangkan itu. Nah, oke. Ada seorang anak Ananda, dia pergi ke sekolah. Dia cium tangan ayah dan ibunya. Ayah, ibu, saya mau berangkat ke sekolah, kasih saya belanja, maafkan saya ayah dan ibu, doakan saya sampai ke sekolah mendapatkan ilmu. Dia cium tangan ayah dan ibunya. Sampai dia di sekolah, dia sayang juga sama guru-gurunya. Menuntut ilmunya dia dapatkan. Tapi setelah dia sampai di rumah, dia dapat berita, nak, ibumu sudah tiada. Kenapa dia sudah tiada? Pagi tadi dia sehat, Pak Ustaz. Pagi tadi dia sehat. Kenapa? Karena dia tadi pagi menjelang setelah engkau berangkat ke sekolah, dia mendapat kecelakaan, ditabrak oleh sebuah mobil. Innalillah, menangis anaknya. Menangis. Pagi sehat, pulang tidak ada lagi. Ada kejadian, ada seperti itu. Masih untung Ananda orang tuanya masih sehat. Tapi kita belum tahu apakah nanti kita masih jumpa sama ayah dan ibu di rumah. Ingat itu Ananda. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapakah manusia yang pertama yang wajib saya hormati? Apa jawaban Nabi? Ibumu. Apa jawaban Nabi? Ditanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Dijawab lagi, ibumu. Sampai 3 kali Nabi menjawab ibumu. Yang keempat baru ayah. Itu pengorbanan seorang ibu kepada anaknya. Bahkan ada satu cerita, ibunya butuh ibunya. Kalau butuh tu bisa menculik tak? Ada orang butuh bisa menculik? Yang bisa menculik pura-pura buta. Ibu ini buta, tapi yang anak ini tidak tahu diuntung. Tidak tahu diuntung. Malu mendapatkan ibu seperti itu. Malu mendapatkan ibunya buta. Malu dia mendapatkan ibunya buta. Asal ketemu sama temannya, ditanya oleh temannya, itu ibumu? Apa jawabannya? Tidak, itu bukan ibu saya. Masa ibu saya orang buta? Malu dia. Bahkan setiap datang temannya ke rumah, dia bilang sama ibunya, ibu masuk ke kamar aja. Kenapa? Karena teman saya datang. Saya malu mendapatkan ibu yang ibu buta orangnya. Malu. Ibu tadi menangis, nak. Menangis, meneteskan air mata. Begitu pengorbanan ibu, tapi itu balasan sang anak. Akhirnya apa yang terjadi, nak? Tidak lama sesudah itu, menjelang ibunya meninggal, dia buat surat oleh ibunya. Dia buat surat. Diletakkan di bawah sebuah bantal. Pas setelah meninggal dunia, dibuka oleh anaknya surat. Dibaca oleh anaknya surat. Apa yang dibaca? Wahai anakku tersayang. Andai ya Allah, walaupun anaknya benci sama orang tuanya tetap sayang. Dibaca surat tadi oleh sang anak tadi. Wahai anakku sayang, meskipun engkau benci kepada ibu dan engkau malu jika aku ini ibumu di hadapan teman-temanmu, ketahuilah nak, ibu ini buta. Dulunya kenapa ibu buta, nak? Dalam surat itu, nak, ibu ini buta karena pada suatu ketika engkau di saat tembok-temboknya, di saat kecil waktu itu, engkau lari-lari ke sana kemari, jatuh ke sebuah jurang yang tidak tahu dalam. Pas ketika jatuh, matamu tertusuk oleh sepohon kayu. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Kata dokter, mata ini harus dioperasi dan tidak akan sembuh lagi kecuali ditukar biji matanya. Akhirnya apa jawaban ibu, nak? Yang engkau sampai ibu meninggal engkau benci kepada ibu, nak? Maka ibu ketika itu berkata kepada dokter, wahai dokter,
Aku tidak ingin anakku buta, masa depannya buta, masa depannya tidak bagus. Aku tidak ingin, wahai dokter, ambillah biji mata saya. Maka biji mata ibulah dipindahkan ke anak. Ibu buta demi sayang kepada anak-anaknya. Namun apa yang terjadi? Ibu sudah berkorban nyawa, namun anak tidak mau. Saya orang tua, mudah-mudahan orang tua kita yang bekerja sebagai pedagang dapat untung, amin. Sebagai pejabat tambah jabatannya, amin. Amin. Sudah punya uang tambah uangnya, amin. Amin. Nah, dah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ikuti dulu, ya Allah. Ikuti semua. Ya Allah. Ya Allah. Kami semua yang hadir hari ini. Kami semua yang hadir hari ini Telah banyak menyakiti hati orang tua kami. menyakiti hati orang tua, Baik siang baik siang ataupun malam. ataupun malam, Yang membuat orang tua kami yang membuat orang tua hibah hatinya, hibah hati, menetes air matanya, menetes air mata, bahkan sakit karena memikirkan kami. bahkan sakit karena Untuk itu ya Allah, untuk itu ya sayangi orang tua kami, sayangi orang tua, ampuni kami ya Allah. ampuni kami ya Allah. Jika engkau tidak ampuni kami, Jika engkau tidak ampuni tentu kami semua tentu kami termasuk orang yang zalim. termasuk orang yang Ya Allah, ya Allah, mulai saat ini, mulai detik ini, di bulan Ramadan ini, di bulan bulan yang suci lagi mulia, bulan yang suci kami berjanji ya Allah, kami berjanji ya Allah, untuk selalu sayang untuk selalu sayang kepada kedua orang tua kami kepada kedua sampai kapanpun, sampai kapan, baik di siang hari baik di siang maupun di malam hari, maupun di baik ketika sakit baik atau ketika sehat. atau ketika sehat. Kami semua ya Allah Kami semua akan menepati janji ini akan menepati demi meraih demi keridhaan dari orang tua dari doa dan rahmat-Mu ya Allah. dan rahmat-Mu. Amin. Sekarang bagaimana cara menghormati orang tua? Kita mulai dari awal sedikit. Yang pertama, bagaimana cara menghormati orang tua? Apakah ayah atau ibu kita? Bagi yang catat silakan catat, tapi dicatat dengan pena yang punya dawatnya. Dah, yang catat dengan pensil catat, asal pensilnya diruncingkan. Dah, yang mencatat silakan mencatat asal di atas buku, jangan di atas celana. Dah. Gimana caranya? Yang pertama, karena Ananda kelas 7, sedikit ada cara Bapak menyampaikan berbeda dengan kelas 8. Caranya yang pertama adalah pandang orang tua dengan wajah yang gembira. Pandang orang tua dengan wajah yang gembira. Jangan dengan wajah sedih, dengan wajah gembira. Nah, wajah senang. Dah, dengan wajah senang. Jangan dengan wajah sedih. Kalau dengan wajah sedih memandang orang tua kita akan bersedih dan hibah hatinya. Ketika kita membuat hati orang tua kita hibah, kita sudah termasuk. Hah, Pak, Pak. Nah, jangan seperti ini. Tapi pandanglah, bukan mamanya Bapak. Nah, kira-kira, Pak, ayah, tuh. Alhamdulillah,
yang nunjuk tangan berarti solat subuh tadi. Oke. Bagus, turunkan. Turunkan kan ya, turun nak ya. Dah, sekarang pertanyaannya, tadi lakukan apa yang disuruh oleh orang tua selama itu baik. Tapi kalau orang tua menyuruh kita yang tidak baik, maka kita tidak boleh mengikutinya. Mana contohnya? Ingat ini. Ingat ini. Walaupun ananda puasa, kalau kata Nabi, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, Allah ampuni dosa-dosanya. Dosa yang mana diampuni oleh Allah? Hanya dosa kecil. Yang dosa besar tidak diampuni oleh Allah walaupun Anda puasa. Mana termasuk dosa besar? Adalah dosa kepada kedua orang tua. Mana contoh yang paling kecil? Paling kecil, Anda perhatikan. Perhatikan baik-baik. Mana contohnya? Ibu dengan ayah bilang sama Ananda, baik waktu pagi atau siang hari, apa katanya? Nak, bangunlah nak, bangun nak sayang. Andai ya Allah, panggilan ibu dengan ayah, anakku sayang, bangun nak, bangun, bangun nak, bangun. Orang sudah azan, muazin sudah mengumandangkan azan, bangun nak, bangun. Apa jawaban si anak? Ama, apa? Dia tidak ke solat deh. Ama jawab aja, ama lah tu, ama akan mati jawab balik. Gitu kan? Nggak ke solat. Dah, ingat, kalau itu ada terjadi pada diri Ananda semua terhadap ayah dan ibu di rumah, apakah yang lain yang baik-baik juga? Ananda sudah termasuk dosa besar. Nggak dosa ketek le, dosa apa namanya? Dosa besar. Dosa besar itu tidak akan diampuni walaupun puasa, kecuali bertobat dan minta maaf. Kenapa Pak bilang begitu? Selama yang baik disampaikan oleh orang tua kita di rumah, orang tua kita di sekolah. Siapa orang tua kita di sekolah? Guru. Orang tua kita di rumah, ayah dan ibu. Selama mereka menyampaikan yang baik disampaikan, maka bagi kita semua wajib hukumnya wajib hukumnya. Kenapa wajib? Karena yang menyampaikan itu adalah orang tua. Carilah yang lain, banyak lagi yang lain. Dah paham? Anda mau dapat dosa? Contoh. Contoh. Nak, ibu kini ndak ada piti dia nak. Ndak ada piti ibu dah. Colik dia nak dompet. Dompet. Masa ibu punya dompet ya? Contohnya kan? Atau ayah. Nak, ayah ndak ada piti kini dia nak. Colik dompet yang toba tapi anduk di dalam isinya, kata. Kecik ayah. Nak, ayah ndak punya piti. Tidak ada uang. Kalau ada beko tiba di sekolah, piti kawan dalam tas ambil nak. Kalau seperti itu kata ayah dan ibu di rumah, wajib kita lakukan atau wajib kita tolak? Wajib kita lakukan atau kita tolak? Kita tuh menolaknya kita dapat pahala, menjalankan dapat dosa. Fahim tum? You understand? Yes. Salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, cara menghormati orang tua yang ketiga. Yang pertama apa tadi? Yang kedua? Yang kedua?
Lakukan. Yang ketiga. Sudah dicatat? Belum. Kenapa belum? Karena belum Pak sampaikan. Toib, cerdas anak Bapak ya. Yang pertama apa tadi? Pandang. Yang kedua? Sedih. Karena orang tua sudah beranggapan ini anak saya sudah buat bermasalah di sekolah, baru membaca surat, mau belajar di sekolah demi membahagiakan orang tua atau tidak? Ingat, ulang lagi. Ananda datang ke sekolah membahagiakan orang tua atau tidak? Iya atau tidak? Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa tadi? Jam berapa Pak ya? Jam berapa? Yang pertama apa tadi? Oke. Sekarang letakkan catatan di depan Anda. Bapak mau cross check catatannya. Ya.